Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang koin meme yang harganya masih di bawah Rp1, guys. Saya sudah kumpulkan 15 koin meme yang harganya masih di bawah Rp1. Kenapa kita milih koin meme yang di bawah Rp1? Koin meme ini adalah koin spekulatif, koin gambling, koin yang kita tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Jadi ini adalah murni keputusan Anda. Saya hanya akan memberikan data dan akan menganalisa secara technical analysis, secara candlestick yang saya baca dari coin market cap dari awal dia terdaftar di coin market cap sampai hari ini. Nah, sesuai dengan pemahaman saya akan mencoba menganalisa. Nanti silahkan kalian tentukan sendiri, putuskan sendiri apakah untuk masuk ataupun tidak. Saya tidak menyarankan apapun, semuanya terserah Anda. Saya akan memberikan data analisa technical analisis sesuai dengan apa yang saya pahami. Oke, di sini ada 15 koin yang sudah saya kumpulkan yang mungkin sudah kita sering dengar, sering kita lihat, dan mungkin saya sudah pilih-pilih karena banyak sekali koin, ada 26.000 koin kripto yang ada di coin market cap, yang sangat banyak. Itu kita tidak tahu apa itu scam, itu apa dan lain-lain, dan itu banyak yang enggak kita kenal. Nah, ini kebetulan yang saya coba pilih yang mungkin pernah kita dengar, kita lihat gitu ya. Nah, kita tidak tahu apakah ini scam, apakah ini betul-betul project, apa kita tidak tahu. Dan itu bisa naik, bisa zero, bisa tidak ada harganya sama sekali. Jadi bijaklah Anda untuk melakukan investment kepada koin-koin meme, karena yang rugi adalah Anda jika koin itu pada akhirnya tidak laku di pasaran. Ini murni spekulatif. Jadi silahkan Anda putuskan sendiri. Oke, pertama tentu saja yang sering kalian dengar dan sering saya ulas juga adalah Shiba Inu. Pastilah ya, Shiba Inu harganya masih 0,10 rupiah. Kemudian selanjutnya PP ada 0,02 rupiah, BitTorrent ada 0,007 rupiah per koin. Kemudian ada Vol Inu 0,005 rupiah. Kemudian Brise 0,003, Baby Doge 0,00019, nolnya masih 4. Kemudian Bong 0,004, kemudian PIT itu adalah 0,05 kali 41, kemudian Yosi itu 0,0372, kemudian Kisu ada 0,05 kali 37, kemudian Floki 0,3, kemudian Akita Inu adalah 0,001, dan Milo 0,0481. Itu kalian bisa lihat daftarnya, mana yang paling murah dan mana yang paling mahal. Tentu saja semakin nolnya banyak di belakang koma, artinya itu adalah yang paling murah. Semakin kita investasi di koin meme yang murah-murah, maka kita akan mendapatkan koin yang jauh lebih banyak. Jadi kalau kita dapat 1.000.000, kalau kita bagi 0,000, kita akan dapatkan makin banyak koinnya, bukan uangnya, koinnya, jumlah koinnya makin banyak. Oke, kita langsung saja ya, karena itu banyak, ada 15. Nanti saya akan coba analisa secara technical analysis. Saya akan pakai koin market cap. Oke, yang pertama adalah Shiba Inu. Kita akan lihat di coin market cap. Kenapa coin market cap sebetulnya di paling mudah, paling gampang dibaca adalah TradingView, tetapi TradingView itu karena dia banyak, ada di Binance, ada Maxi, ada Getout dan lainnya, itu banyak sekali. Jadi kita susah untuk mendapatkan data terlama dan terbaru. Tapi coin market cap biasanya adalah data yang mana koin tersebut didaftarkan pertama kali kepada market cap. Dan biasanya kalau mau listing, sebelum listing dia sudah didaftarkan ke coin market cap. Kebanyakan seperti itu. Oke, kita akan lihat Shiba Inu, bagaimana sih potensinya. Shiba Inu itu terdaftar di coin market cap mulai di sini ya, paling awal itu di kira-kira bulan 8 2020 terdaftar di coin market cap itu dengan harga 0,000, kalian lihat masih jauh sekali.
Nah, kemudian tahun 2020 adalah halving Bitcoin, yang mana Bitcoin juga ikut melonjak pada di akhir 2021 kira-kira dia mulai boom gitu ya, naik dan menuju ATH di sini. ATH di sini, kemudian dia terjun sampai hari ini di 0,007. Nah, potensi ke depan seperti apa? Kalau kita melihat baca candlestick, di mana titik support awal sebelum dia melonjak itu adalah di sini. Ini posisi sekarang adalah posisi bottom di sini. Posisi bottom di sini sedang sideways di sini. Harapan satu-satunya kita akan melihat dalam beberapa bulan ke depan, misalkan Bitcoin sudah up di atas 35.000 dan ini juga kembali naik meninggalkan ATH yang ini 1, 2 dan 3, maka itu akan boom ke atas. Kalau ngelihat dari bawah sini kemudian dia terbang kemudian turun, dia belum melewati spot sebelumnya, jauh sebelumnya di sini, terutama belum menjebol yang sini, itu potensinya masih ada. Potensinya ya, karena kalau awalnya di sini kemudian terbang, dia turun dan melampaui ini, itu yang harapannya cukup tipis. Tapi untuk SHIBA masih ada potensi naik, karena paling tidak kita akan menunggu di halving berikutnya di tahun 2025 awal barangkali, atau di pertengahan 2025, itu dia paling tidak kita harus mengawasi di titik sini, di mana nanti harus bisa melewati ATH. Kalau bisa melewati ATH, maka kemungkinan untuk jangka panjangnya cukup menjanjikan. Paling tidak dia mengalami 2 kali halving saja, dan nanti downnya, jatuhnya tidak tidak lebih rendah dari ATH sini nantinya. Itu jangkanya panjang guys, tidak sebentar. Oke, itu untuk Shiba Inu. Jadi potensinya masih cukup menjanjikan kalau melihat dari candlestick ini. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah PP. PP ini termasuk baru di CoinMarketCap, belum lama. Jadi dia lahir di kira-kira bulan April 2023 ini. Nah, kalau kita melihat pergerakannya, dia dari ini, dia kemudian dia melonjak ke atas, boom. Kemudian dia runtuh lagi. Sebetulnya dia ingin melewati area support yang ini. Support yang ini, dia turun, kemudian gagal terlewati. Walaupun dia berhasil melewati ini kan awalnya terlewati, dia mencoba melewati yang ini, tidak berhasil, dia naik. Makanya potensinya itu cukup besar untuk PP untuk jangka pendek. Kita belum tahu nanti apakah bisa nanti melewati ATH yang ini, karena dia tidak ada halangan apapun untuk untuk kenaikan. Jadi satu-satunya rintangan bagi PP untuk naik adalah di sini sekarang, makanya dia sedang sideways di sini. Halangan dia begitu naik nanti akan terhalang di sini, mungkin turun lagi. Kemudian dia naik sampai puncak sini, dia akan berusaha turun lagi, dan seandainya dia berhasil breakout ke atas, maka kemungkinan potensi naiknya cukup tinggi. Walaupun kita sudah cukup telat untuk membeli, harusnya membeli dari daerah sini, karena mumpung nolnya masih banyak, tapi masih di bawah Rp1. Kemudian dia turun, kemarin harusnya kita di sini. Di sini sudah cukup tinggi, tapi masih ada harapan karena nolnya masih ada 5 di belakang koma. Seandainya kita bisa berharap someday, suatu hari nanti bisa ke Rp1, kalian tinggal bisa kalikan saja. Rp1, tidak perlu $1, itu enggak usah. Cukup berharap kalian ke Rp1 saja dulu. Artinya tinggal kalikan saja jumlah koin dikalikan Rp1. Oke, itu untuk koin PP. Nah, selanjutnya adalah BitTorrent. Nah, BitTorrent ini saya nggak tahu BitTorrent apakah baru atau lama. Dulu mungkin dia terjadi hard fork guys, jadi redonimasi atau gimana. Kalian lihat sejarahnya, dulu nggak serendah ini, kemudian ini dipangkas habis dia sehingga menjadi sangat rendah. Dan dia mulai dari tahun 2020, Januari 2022 di sini kita lihat pada Januari 2022. Nah, 2022 itu kategori ini sudah crypto winter. Jadi ada masih kita anggap wajar karena data di sini adalah pada Januari 2022, sementara keruntuhan atau crypto winter dimulai pada akhir 2021
kemudian runtuh sampai hari ini adalah termasuk crypto winter, dan dia tidak bisa menahan penurunan. Akhirnya setiap support dibablasin sama dia. Ini adalah support sini, dibablasin, tembak terus sampai betul-betul rendah di sini. Nah, posisi ini kita belum bisa menganalisa apapun karena posisinya masih tetap merah dan menurun. Kita belum tahu BitTorrent ini sangat sulit diprediksi karena memang sama sekali tidak mengalami kenaikan yang signifikan, tidak ada. Makanya kita cukup agak repot untuk menganalisa di mana support itu habis, guys. Hampir tidak punya support ya. Dia naik, dia turun ke sini, dia naik, kemudian dibablas. Dia naik sedikit saja bablas, sedikit lagi bablas. Artinya secara fundamental ini perdagangan cukup buruk, tetapi kita nggak bisa memberikan data apapun kalau kondisi seperti ini ya, karena umurnya sudah 1 tahun lebih, artinya sudah tahun di sini yang terdaftar di CoinMarketCap ini. Itu kan dari bulan 1, sekarang sudah bulan 6, artinya sudah setahun setengah. Posisinya dia betul-betul turun, tidak pernah naik sama sekali dari sini. Walaupun kita anggap wajar dalam sebuah crypto winter, tapi kita sangat ini banget karena ini betul-betul turun, guys. Apakah ini rekomendasi? Saya nggak merekomendasikan, saya hanya memberikan data saja. Secara teknikal agak kurang ini, tetapi seandainya kalian berani pun, ini posisi lagi rendah-rendahnya, seandainya nanti dia bisa ikut naik, tidak perlu melewati ATH, kalian bisa kalikan saja misalkan bisa melewati sideways ini. Seandainya nanti kalian beli di titik rendahnya, kemudian dia bisa naik breakout di jalur sini, kemungkinan dia akan melewati di sini paling tidak, tingginya di 0,00020, paling tidak dia bisa menghilangkan 1 0 di belakang. Sekarang nolnya ada berapa nih, 6, nanti paling tidak bisa jadi nolnya 5, atau mungkin kalau nolnya 4 saya rasa terlalu, 04 ya terlalu tinggi, paling tidak nolnya 5 menghilangkan 1 0 di depan ya. Itu sih kemungkinannya. Seburuk-buruknya menurut saya kalau seandainya dia bisa break out gitu ya, ini pun seandainya bisa, kalau bisa breakout dari sini, kalau tidak maka dia akan amblas terus. Itu untuk koin BTT atau BitTorrent. Kemudian selanjutnya adalah Volt Inu. Volt Inu terdaftar di CoinMarketCap pada April 2022, berarti umurnya sekitar 1 tahun lewat ya. 1 tahun lewat, dimana pergerakannya adalah pada saat dia memuncak sebentar di bulan-bulan awal, dia memuncak, kemudian dia runtuh lagi. Nah, kenapa runtuh? Sama juga karena posisi 2021 akhir itu mulai runtuh sampai hari ini. Kalau ini masih punya peluang karena dia itu masih anjlok, kemudian dia naik, anjlok naik, dia mencoba terus dan pada akhirnya dia gagal menyangga support yang sini. Ini awalnya dia mau turun, dia tidak berhasil ke sini, dia berhasil naik dan tidak melewati puncak jarum-jarum ini, artinya dia gagal gitu ya. Kemudian dia turun. Nah, melihat rangkaian ini adalah titik turun dan turun, kemudian dia terus turun. Potensinya sangat berat karena sudah melampaui banyak support. Ini support 1, 2, 3, 4 semuanya terlampaui, bahkan mungkin di titik awal dia terdaftar sudah terlampaui. Nah, kalau begini teknik analisis akan susah sekali menentukan, semuanya tergantung nantinya. Tapi posisi termurahnya adalah kemungkinan adalah sekarang karena sudah di bawah yang kemarin-kemarin. Setahun terakhir ini adalah titik termurahnya dari setahun terakhir. Nah,
apakah nanti kemungkinan naiknya melewati ATH, kita tidak tahu juga, karena memang posisinya kalau tren adalah turun masih wajar-wajar saja karena adalah crypto winter. Kemungkinan naik kita akan menunggu dari hari ini sampai 2024 dia akan breakout melewati ini atau tidak. Kalau tidak, ya berarti dia akan di bawah ini, seperti itu. Nah, itu untuk Volt Inu kita tidak bisa ini lebih jauh karena kebetulan dia betul-betul kemarin melewati banyak support. Oke, untuk Bitget itu terdaftar awal di CoinMarketCap itu di sekitar kisaran pada Agustus 2021. Sebetulnya dia sempat mengalami ATH. Ini adalah Brise Bitget mengalami ATH di sini. Itu betul-betul melonjak tinggi sekali, jam ke sana. Kemudian dalam waktu yang singkat juga, ini candlenya mungkin harian gitu ya atau mingguan, karena ini kita nggak bisa setting karena posisinya begini. Kemudian dia anjlok lagi, boom. Tapi setelah itu dia pelan-pelan dia naik, guys. Pelan-pelan dia naik, turun lagi, pelan-pelan naik, turun lagi, dia seperti itu. Dan pada hari ini dia belum berhasil, walaupun kemarin dia berhasil melewati dua support besarnya. Di sini ada support, dia naik turun, ada support 1, 2, kemudian terbablas sini. Pada akhirnya dia sedang membablas yang ini 2, ini 1, ini ada 2, nanti terakhir yang ini. Nah, secara teknikal ini masih punya potensi cukup bagus untuk Brise ini, masih lumayan, walaupun PR-nya adalah nanti menjangkau ATH. Kalau melihat tren setelah bullish adalah di sini tinggi, di sini rendah. Katakanlah nanti prediksi buruk-buruknya dia bisa naik mungkin di sekitar sini, bisa naik di 0-nya 5 kali ke 15. Itu seandainya dia tidak bisa melewati ini, maka dia akan sini dan kemudian ambrol ke bawah, tidak akan bisa lagi melewati titik sini. Tapi jika berhasil, ada potensi dia akan melewati titik ATH, titik terberatnya di ATH nanti. Nah, seandainya bisa berhasil melewati, maka dia akan terus bablas ke atas, dan kita belum tahu seberapa. Nanti kita progresnya adalah mengikuti Bitcoin. Kalau Bitcoin sudah mencapai top puncak, diperkirakan rata-rata adalah 100.000 ke atas, disitulah titik kita harus mencoba jual saja. Kita tidak boleh gambling pada saat Bitcoin sudah mencapai di atas 100.000. Itu adalah analisis prediksi para analisis pakar kripto dunia yang mengatakan bahwa Bitcoin akan mencapai di atas 100.000. Di atas 100.000 ada yang bilang 150.000. Tapi ATH kemarin adalah 68.000. Satu hal wajar misalkan dia mencapai 150.000 ke atas. Seandainya betul analisa para pakar kripto dunia. Dan pada saat itu mencapai titik topnya, pada saat itulah kita harus bersiap-siap untuk menjualnya. Jangan menunggu terlalu lama, pada akhirnya nanti runtuh, karena biasanya keruntuhan berjalan dengan sangat cepat. Kita tidak akan sempat menjualnya. Jadi lebih baik pada saat kita sudah di tengah-tengah, ambil berapapun yang sudah menjadi target kita, tidak usah mencapai pucuk-pucuknya, karena untuk mencapai pucuknya itu nanti mungkin tidak punya kesempatan untuk menjual, walaupun kita bisa pasang limit sell gitu ya. Jadi bisa kita limit bahwa kita target kita sekian, nanti terjual otomatis, itu bisa seperti itu. Tapi kalau Bitget secara teknikal masih on the track. Oke, selanjutnya adalah Dogelon Mas atau Elon gitu ya. Ini dia mulai lahir di kira-kira tercatat gitu ya di Mei 2021, dan dia mengalami lonjakan momen halving, yaitu pada akhir-akhir 2021. Di sini di kisaran bulan 7 dia melonjak dengan sangat tajam sekali. Dia ke sini guys, sini nih, luar biasa lonjakannya sampai ke titik sini di kisaran 0-nya 4 gitu ya. Nah, kemudian dia tidak bertahan lama
karena itu betul-betul spekulan dan kemudian dia runtuh dengan terjun bebas, boom gitu. Setelah boom, dia mencapai titik crypto winter sampai hari ini dia tetap turun dan dia berhasil menembus beberapa support di sini, tapi belum berhasil menembus support yang sini, belum berhasil. Secara teknikal kalau kita tarik garis dari sini ke sini adalah masih levelnya naik gitu ya. Secara teknikal garis tren dia masih naik, tapi seandainya dalam beberapa bulan ke depan dia melebihi ini, maka ya kita anggap sudah selesai. Nah, tapi dari ini belum titik termurah pada saat awal-awal dia keluar, di mana pada posisi dia termurahnya adalah nolnya 7 itu ya, di belakang koma. Sekarang sudah 6. Nah, kalau nanti diperkirakan bisa mencapai nolnya 5, ataupun seandainya dia berhasil mencapai ATH, dia akan menghilangkan nolnya 2, berarti 0 4 kali di belakang koma, artinya 2 nol akan hilang. Kemungkinan misalkan kalaupun dia berhasil melihat, dia paling tidak bisa di sini guys. Kita berharap bisa di nolnya 4 kali 200. Jadi perkiraan disitulah untuk ATH-nya. Seandainya pun dia bisa nanti ngebreak yang ini, karena ini sebelum berhasil ngebreak masih semuanya masih merah guys, nggak ada tanda-tanda ini ya. Walaupun sudah ada sedikit lah di ujung sini nih, sudah ada sedikit, tapi secara teknikal ini masih on track untuk saat ini. Kita makanya harus kita ngelihat, karena dia berhasil membreakdown semuanya ya. Tinggal ada 2 di sini, tapi ini adalah support terakhir. Seandainya dia bisa menjebol support terakhir, ya agak berat lah untuk bisa mencapai ATH di level di sini, level sini, karena ini adalah level titik tertingginya halving di sini. Berarti paling-paling nanti akan dia ke sini, tetap masih hanya membuang nolnya 1 gitu ya, kemungkinan seandainya dia berhasil membabat yang ini. Kalau tidak, ada potensi. Tapi ini adalah sekarang dalam dari tahun 2021 sampai hari ini adalah harga termurahnya. Apa bisa lebih murah lagi? Mungkin bisa, karena dia akan menuju ke sini seandainya dia mau melanjutkan penurunan. Kalau tidak, nanti dia dalam minggu atau bulan ke depan dia sudah bisa naik lagi. Nah, kemungkinan dia titik termurahnya adalah yang di sini, tapi kita semua tidak tahu. Oke, itu untuk Dogelon Mars. Selanjutnya adalah Baby Doge Coin. Ya mirip-mirip lah, karena memang itu ini kan koin-koin spekulasi, koin-koin yang orang itu bikin, kemudian hype, trending dan lain-lain, udah seperti itu. Jadi spekulan murni. Ini pun lahir di kira-kira pada awal di sini adalah Juni 2021. Oke, kalau teknik analisis, si Baby Doge ini sempat mengalami halving Bitcoin ya, Bitcoin. Jadi si Baby Doge dia melonjak tinggi sekali, kemudian anjlok kemudian dia naik lagi pelan-pelan, kemudian dia menaik pada saat Bitcoin sudah mencapai top level, dia gagal melampaui yang ini guys, dia gagal. Artinya kemudian dia terjadi crypto winter dan jatuh ke sini, kemudian dia naik lagi dan jatuh lagi. Secara tren dia turun, secara tren puncaknya adalah di sini. Halving yang kita jadikan patokan siklus pun tidak berhasil dilampauinya. Kemudian kemarin ke sini dia mau naik pun sampai sini turun lagi. Artinya dalam jangka panjang dia itu turun dari awal pertama meluncur, kemudian turun dan turun. Nah, kemungkinan kalau diperkirakan nanti walaupun terlihat bagus, tapi pemegang koin yang besar ini kita tidak tahu siapa mereka, mungkin pengembang atau mungkin apa, yang mana mereka sudah menjual dan sudah taking profit
barangkali, dan mereka tidak lagi memasukkan uangnya ke sana. Jadi kemungkinan kalaupun ini akan break naik, kemungkinan ini sangat sulit dan berat untuk melampaui ini guys. Kemungkinan nanti hanya akan mencapai level di bawah sinilah kira-kira ya, di kira-kira 0,30. Perkiraan saya gitu di situ. Karena penurunannya tinggi bahkan bisa kurang. Kemungkinan ya, seandainya tidak punya hype lagi Baby Doge ini diinikan oleh pengembang. Tapi kita lihat ke depan, biasanya hal-hal begini kan tergantung pada tren, tergantung pada viralitas kepada mereka para influencer. Nah, tapi secara teknikal, secara tren dia turun dari mulai dia lahir, halving, kemudian turun lagi, nanti juga nggak akan kuat melewati 3 puncak terbesarnya, karena siklus yang paling ditunggu, paling kemungkinan bisa membreakout dia adalah pada posisi halving. Tapi kalau halving pertama saja dia gagal melampaui yang pertama, maka halving besok pun sepertinya akan sangat sulit untuk melampaui 3 tahun sebelumnya. Seperti itu guys, itu untuk Baby Doge. Oke, selanjutnya adalah Bong itu yang ada di jaringan Solana yang kemarin sempat viral juga pada awal-awal tahun 2023, di mana dia lahir di sini di 0, masih cukup rendah. Mana di sini ya, di 0, masih nolnya 126 ya, 1487. Kemudian dia boom tinggi sekali, kemudian semuanya taking profit, kemudian dia runtuh kembali ya. Hal wajar meme itu biasanya kan seperti itu, dia akan hype boom, dia akan ambrol lagi. Kebetulan juga memang dia mengalami crypto winter sudah pasti. Nah, pada saat dia naik dari awal dia terlisting sampai kemudian dia runtuh, saat ini dia sudah belum berhasil membreakout supportnya guys. Tapi memang sebentar lagi kemarin di sini ya. Di sini ini kalau ngeliat di sini, kemudian supportnya adalah di sini. Artinya dari awal dia lahir, kemudian kemarin dia support ke bawah titik tertingginya, ini lebih tinggi dari awal lahirannya. Secara teknikal, tren masih dianggap oke, karena lebih tinggi, lebih lebih bawah awal dibanding support terakhir yang di sini. Ini bottom-bottomnya di sini kemarin, di sini ya, di awal sini ini sudah mulai dia naik lagi, walaupun secara tren ini ya memang kelihatan turun, karena pasti seperti itu semua. Itu kan crypto winter ke sini kita belum bisa membaca, tapi paling tidak yang kita baca adalah puncak ATH pertama, dan sebelum itu dia belum berhasil menembus. Harapannya di situ, tapi kita masih ada waktu beberapa bulan ke depan yang sulit kita prediksi. Seandainya kita bisa turun, seandainya dia bisa menembus bawah support ini, ya nanti kenaikannya pun mungkin tidak akan bisa melampaui ATH sini. Perkiraan saya mungkin di sekitar 0,5 kali 40. Seandainya itu maksimum, seandainya pun nanti si ini yang merah ini berhasil menembus support awal dia listing di CoinMarketCap. Jadi seperti itu. Nah, untuk saat ini potensinya masih boleh saat ini, tapi kita tidak tahu dalam bulan ke depan apakah dia akan turun lagi. Kita masih belum tahu di situ, karena bisa saja dia akan turun dan melampaui yang ini. Kalau udah melampaui akan sangat berat untuk mencapai ATH. Nasib nanti yang akan menentukan bahwa seperti apa ke depan pada saat Bitcoin sedang halving. Ya tentu saja nanti halving itu terjadi 2024 dan mungkin akhir 2024 ataupun awal-awal 2000 ya di akhir 2024 ataupun pertengahan 2025 gitu ya. Kalau biasanya kan 1 tahun persis setelah halving. Fenomena di tahun 2020 itu tidak bisa dijadikan patokan, karena memang uang mengalir ke sana semua pada saat pandemi kemarin. Jadi banyak orang yang masuk ke pasar modal, saham, kripto, emas dan lain-lain pada saat pandemi. Makanya halving topnya Bitcoin naik adalah 6 bulan setelah halving terjadi. Biasanya di tahun 2016, 2012 dan 2008 itu terjadi 1 tahun persis setelah halving terjadi. Oke, harap aja kalau misalkan halvingnya nanti di April 2024,
mungkin di April 2025 dia sudah mulai top-topnya, tapi sudah akan mulai naik di akhir-akhir 2024. Biasanya seperti itu, mungkin lah, berharapkan seperti itu. Oke, itu untuk BONG. Nah, sekarang untuk PAU. PAU itu dia lahir di Oktober 2022. Dia kemudian lahir, itu koin yang dianggap ingin bersama dengan Shiba Inu. Di awal lahirannya adalah 0,5 kali 21, kemudian jauh melampaui, terjun melampaui titik awal dia listing di sini, terjun ke sini, kemudian terjun terus, kemudian dia berusaha naik kemarin di sini titik boom. Nah, dia berhasil melewati, guys. Bagusnya dia berhasil melewati walaupun dia turun gitu ya, turun dari titik awal, membreakout dasar dia listing, dia naik, kemudian dia turun di bawah sini, tetapi kemudian dia berjalan sideways dan dia berhasil naik tinggi, melonjak seperti ini. Ini walaupun bentuknya jarum, tapi itu ada perdagangan di sana. Seandainya kita pecah menjadi by menit, by jam, atau itu nanti di sini ada banyak perdagangan di sini, karena ini adalah all, jadi full dalam 1 tahun, jadi terlihat seperti ini, sulit. Nah, itu kemudian rontok lagi dan terus saja turun, walaupun secara perdagangan volumenya tidak tinggi. Pak ini kurang tinggi, kurang populer, jadi perdagangannya hanya ada orang menjual, beli, ada orang membeli, jual, terus hanya gitu-gitu aja. Ada orang beli, taking profit. Jadi jarumnya tuh banyak seperti ini, kurang rotatif, kurang volumenya, kurang bagus, kecil-kecil. Nah, ini volumenya akan kecil-kecil di sini. Jadi secara potensial harapan kita itu cuma 2 ini. Ini memang sudah berhasil menembus, artinya ini adalah titik ATH pertama, kemudian dia bump, kemudian dia anjlok lagi, dan diharapkan nanti pada saat dia naik dia akan melewati titik yang ini, karena sudah berhasil melewati yang ini. Paling nanti dia naik, kemudian terhenti di sini sebentar, dia turun, kemudian dia akan coba bump lagi. Paling tidak mungkin perkiraan saya itu bisa mencapai nolnya 4 ya, mungkin saja ya, kita tidak tahu, nama juga prediksi baca jelas, tarik garis gitu ya, nggak ada yang sama aja nih kayak dukun yang menebak-nebak gitu. Kita hanya menebak masa lalu aja, kita hanya melihat jejaknya, jejak si perjalanannya, dia belok atas kah, belok kiri kah, diam-diam baik, naik, nanjak, turun, naik dan turun. Paling tidak kita tahu pergerakan si supir ke depan seperti apa, karena pergerakan seperti itu. Oke, selanjutnya Pitbull. Nah, ini ada Pitbull. Pitbull itu listing di kira-kira bulan Mei 2021. Oke, di 2021 bulan Mei dia ada pelonjakan besar sekali, kemudian turun anjlok, kemudian dia bam lagi. Nah, itu di awal-awal kelahirannya, karena pada saat masa bullish, mau koin apapun kalian pasti untung, mau lempar dadu plek itu untung pada waktu itu ya. Nah, kemudian pada 2021 akhir di sini dia naik, kemudian terjadi crypto winter yang mana kemudian runtuh bersamaan sampai hari ini. Nah, kalau ngelihat analitik dari teknikal, secara teknik dia puncaknya di sini dan dia ambrol naik lagi, dan ini adalah top-topnya sebuah koin termasuk Bitcoin dan kawan-kawan, dimana ini adalah top dari segala lonjakan kripto. Tetapi top-topnya di bulan-bulan ini dia tidak berhasil melampaui titik resistan di awal di sini. Makanya secara tren, secara garis dia turun dari sini ke sini, turun ke sini. Nah, nanti pun seandainya terjadi halving, perkiraan saya tidak akan melampaui yang ini. Tidak akan melampaui karena ini sudah turun seperti ini. Dia sudah melewati kesempatan pertama halving Bitcoin. Dia gagal melewati itu, dan di tahun depan pasti karena 4 tahun kemudian juga dia akan mengalami hal yang sama, tapi perkiraan saya tidak akan mencapai ATH. Kemungkinan hanya di sekitar di sini saja.
kemungkinannya, mungkin bahkan tidak sampai lah di sekitar sini di 33 dengan nolnya masih 1 2 masih 7 gitu ya. Kemungkinan seperti itu ya, kita tidak tahu. Mungkin kita akan lihat saja nanti ke depan. Itu untuk Pitbull. Nah, selanjutnya adalah Yosi. Kita lihat lahirnya dulu ya. Lahirnya di Mei 2021. Kemudian dia tidak sempat mengalami lonjakan di awal, dia secara organik pelan-pelan terbangnya, dan pada akhirnya di akhir 2021 dia berhasil juga ngepam ke atas, boom. Oke, artinya secara perjalanan dia organik. Dari pertama dia rilis, dia pelan naiknya sampai ke puncak di akhir 2021. Oke, kemudian terjadi crypto winter dan dia akan diruntuh bersama-sama yang lain. Apakah dia sudah mencapai titik supportnya? Ternyata hari ini dia sedang berada di titik support di sini, dan kemarin sempat berhasil di sini melewati. Kalau kita titik gitu sama ini kan, ini support pertama, tapi dia mau melewati support ini, jarum yang ini guys, belum berhasil melewati yang ini, tapi sudah pernah sama yang ini, garis ini, yang ini jarum yang ini dengan sini, kemudian sudah melewati, tapi yang sini belum. Nah, untuk hari ini Yosi masih ada harapan naik karena dia masih naik ya. Ini saja data yang bisa. Harusnya kalau data lebih dari 2 kali halving, misalkan di atas 8 tahun, baru mungkin kita bisa lebih akurat membacanya, tapi untuk kali ini hanya bisa itu. Tapi secara teknikal Yosi ini cukup menjanjikan karena dia tidak pernah ada lonjakan gede boom tiba-tiba yang jadikan spekulan bagi banyak orang. Biasanya itu kan adalah well besar yang dia lempar koinnya ke boom, ada yang ngejual, kemudian kelar, kemudian dibuang lagi. Tapi kalau ini organik, belinya organik, pelan, turun crypto winter juga organik normal saja, tidak ada lonjakan yang berarti, walaupun ini ada sih ya jarum-jarum panjangnya, tapi dia masih dianggap itu spekulan kecil, belum sampai well yang sengaja memainkan harga dari Yosi. Jadi secara teknikal masih ya, walaupun tipis-tipis, kita berharap beberapa bulan ke depan, kalau kalian mau menunggu ya silahkan, itu adalah seperti itu. Katakanlah hari ini kita membeli, misalkan kita tidak berhasil mencapai ATH pada halving, setidak-tidaknya dia akan bisa menghilangkan nolnya 2 lah, paling enggak nanti di nolnya 5 saja, dimana sekarang nolnya adalah 7 ya, jadi 20. Tinggal kalikan saja kalian pakai rupiah, misalkan ini pakai dolar soalnya yang ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah Floki. Ini Floki ya, Floki price. Floki price memang kalau kita melihat dia lahir di 2021 bulan 7 2021, kemudian momennya terjadi sama juga, cukup organik sama seperti Yosi. Dia kemudian terbang, lanjut lagi, masih hal-hal yang wajar, dan ini lebih baik dibanding Yosi karena pada dasarnya dia sudah mencapai titik dasarnya di sini. Titik dasar di sini dia tidak berhasil menembus yang support yang ini. Kemudian dia berangsur naik kembali pelan-pelan. Sini dia kalau ngeliat di sini dia amat sini lebih tinggi yang sini ya. Jadi kalau kita garis miring, walaupun tipis itu miring, artinya potensinya masih cukup oke. Dimana kalau ini kita yang lihat nanti ini biasanya turun lagi melewati yang ini dan melewati yang ini ya kelar. Tapi paling tidak seandainya pun nanti dia turun dan seandainya berhasil menembus titik awal, maka dia akan mungkin naik kembali. Seandainya pun naik kembali, setidaknya paling dia akan sampai sini. Tapi kalau melihat dari ini kemudian beberapa bulan ke depan dia lepas, tidak berhasil turun, maka dia akan melewati ATH menurut saya. Dan ya biar nasib nanti masyarakat yang
melakukan jual dan beli. Seviral apa mereka. Seandainya pun bagus nanti bisa mencapai 1 sen, maka akan menjadi wow. Gitu ya. Selanjutnya Akita Inu. Akita Inu ini mulai lahir di Februari 2021. Ya 21. Kemudian mengalami lonjakan tajam di bulan 10. Kemudian di bulan ini, bulan November 2021. Oke. Nah, untuk Akita pun cukup berat karena di mana dia itu sempat boom, anjlok lagi, dan akhir keruntuhan harusnya dia 2 kali kan. Bitcoin juga terjadi 2 kali up di sini di akhir 2021, bahkan dia gagal mencapai yang ini. Dia sudah naik, turun, dia mencoba naik, ternyata nggak berhasil lewat, padahal itu adalah top-topnya timing untuk halving. Top-topnya udah runtuh kembali sampai hari ini, dia runtuh. Kalau kita zoom lagi, dia sudah hampir mendekati titik support di sini. Support dan support di sini. Berarti sini adalah titik-titik termurahnya dan mungkin masih bisa murah lagi. Tapi kalau kondisi begini, dalam perkiraan saya untuk dia naik ke atas lagi, katakanlah bisa melewati naik ke atas lagi, paling dia hanya akan sampai di kisaran sini, di nolnya 5, 40 plus dan minus lah, lebih kurang. Kalau memang nanti dia berhasil breakout dan tidak tambah turun lagi. Oke, itu adalah untuk Akita Inu. Oke, satu lagi adalah Milo Inu. Milo Inu itu lahir di Februari 2022, di mana dia lahir itu setelah crypto winter. Crypto winter itu apapun yang kita beli pasti akan rugi. Karena sudah crypto winter sudah turun dari awal tahun 2022 itu sudah mulai turun brul, walaupun masih ada gelombang-gelombang kejut untuk naik seperti ini. Kemudian dia ambrol, maka dia masih dianggap wajar saja turun, walaupun itu sudah melewati titik awal. Makanya cukup berat karena dia melewati titik awal. Tetapi dari sini pada saat dia turun hari ini sampai support yang sini, dia mencoba naik ke sini dan belum berhasil menembusnya di sini. Kalau dia tidak berhasil dan nanti breakout, ada kemungkinan nanti kalau kita geser tarik ke sana masih miring. Paling tidak 3 support deh ke depan. Tapi kita belum tahu karena supportnya kan terbatas. Ini posisi turun masalahnya. Nah, nanti kalau ke atas kita belum tahu. Tapi setidaknya ini dan sini dia masih miring ke atas untuk masa depan. Walaupun kalau sudah melihat sini, titik sini atau titik sini dah turun. Tapi oke, kalaupun nanti dia gagal naik, setidaknya dia bisa melewati ini atau bahkan tidak sama sekali. Bisa saja dia melewatin ini, yang sini akan terhenti di tengah-tengah. Di sinilah kira-kira. Tapi kalau melihat potensinya ini paling tidak hanya bisa melewati di sini saja mungkin ya. Di sinilah kira-kira. Kalaupun nanti dia berhasil menembus yang ini guys, kalaupun dia naik lagi, dia sampai sini maka sudah terhenti. Kemungkinan seperti itu. Kayaknya sudah cukup panjang karena ada 15 koin meme yang tadi saya ulas secara technical analysis. Jadi itu betul-betul hanya membaca candle, menarik garis. Tidak ada metode yang sempurna untuk analisa. Dan ini hanya menganalisa jejak dari perjalanan mereka. Sama kita seperti melihat jejaknya perjalanan misalkan mobil gitu ya. Kita melihat pembalap itu belok kanan, salip kiri gitu, seperti itu. Maka kita melihat bagaimana sih proses dia nyalip, lewat kiri kah, lewat kanan kah, jalur lurus dia seperti apa. Maka kita bisa memperkirakan bahwa nanti pembalap tersebut di tikungan sana dia akan belok seperti apa. Nah, itu adalah prinsip yang digunakan pada technical analysis, di mana hanya jejak yang bisa kita baca. Jadi kita sudah biasa mencari jejak untuk naik, turun sideways,
lonjak ke atas, itu adalah jejak yang ditinggalkan dari perdagangan masa lalu. Dan dari jejak itulah kita mencoba menarik kesimpulan garis bahwa ke depan nanti si drivernya atau mereka para penjual dan pembeli itu akan melakukan seperti kita sudah bisa mengira-ira. Jadi hanya itu saja yang bisa diprediksi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini bukan saran investasi. Bijaklah kalian menggunakan uang Anda, karena apa yang saya ucapkan ini, jika kalian mengikuti, mau kalian untung itu adalah Anda, mau kalian rugi dan duitnya hilang itulah Anda, bukan saya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.